Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 13 dengan saya, Kadek Yulian dari NIM B1B121034, dan rekan saya, Kadek Janesha Dinianti dengan NIM B1B121033. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai tipologi klasen. Nah, sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih itu tipologi klasen? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tipologi klasen yang merupakan suatu tipologi yang digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan dan struktur ekonomi suatu daerah yang dipelajari pada ekonomi wilayah dan perkotaan. Nah, teknik tipologi klasen ini tuh dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor daerah, yang mana analisis ini itu mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Nah, PDRB ini itu merupakan singkatan dari pendapatan domestik regional bruto. Dengan menggunakan analisis tipologi klasen ini, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan yang terakhir adalah sektor terbelakang. Baik, untuk mengetahui lebih jauh mengenai analisis tipologi klaster ini, mari kita simak videonya. Di sini saya sudah menampilkan data dari sektor lapangan usaha di kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Buton Tengah. Yang mana di sini kita akan melakukan analisis tipologi klasennya. Tujuan dari tipologi klasen itu adalah untuk mendapatkan output pengelompokan dari beberapa sektor yang ada di daerah tersebut. Nah, di sini yang menjadi fokus kita itu adalah klasemen atau pengelompokan dari sektor-sektor yang ada di dua daerah nih. Yang pertama yaitu ada Kabupaten Buton Tengah, dan yang kedua nanti kita akan menganalisis juga Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi sebelum itu kita harus menghitung terlebih dahulu berapa sih laju pertumbuhan dari setiap sektor yang ada di daerah tersebut serta kontribusi dari setiap sektor yang ada. Baik, yang pertama di sini kita akan menganalisis terlebih dahulu untuk Kabupaten Buton Tengah. Pertama-tama di sini kita akan menghitung terlebih dahulu dari laju pertumbuhan sektor yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Nah, jika kita ingin menghitung laju pertumbuhan sektor di tahun 2018, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan kita kurung sektor yang ada di 2018 dikurang sektor yang ada di 2017, tutup kurung dibagi dengan sektor yang ada di 2017. Kemudian kita enter. Baik, di sini kita sudah mendapatkan laju pertumbuhan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk di 2018. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung untuk tahun-tahun berikutnya itu kita bisa langsung tarik nih dari 2018 sampai di 2022. Kemudian kita bisa juga langsung menarik ini untuk mendapatkan laju pertumbuhan sampai di sektor jasa lainnya. Kemudian kita klik auto zoom. Nah, di sini karena untuk laju pertumbuhan itu kita presentasikan itu dalam bentuk persen, maka untuk data ini kita akan ubah ke bentuk persen. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung rata-rata dari laju pertumbuhannya. Menggunakan rumus average atau rumus rata-rata sama dengan average dalam kurung dari data 2018 sampai dengan data 2022. Kemudian kita auto zoom lagi dan kita ubah ke persentase. Oke. Jadi di sini kita sudah mendapat nih berapa laju pertumbuhan sektor pada Kabupaten Buton Tengah mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung kontribusi dari sektor-sektor yang ada. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita lihat
data per sektor di 2017 ini kita klik, kemudian kita bagi dengan total PDRB di tahun 2017 ini. Kemudian kita klik enter. Nah, dengan US dollar. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu, untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa langsung tarik nih dari 2017 sampai dengan tahun 2022. Oke, kemudian kita klik auto zoom, kemudian kita sisakan 2 atau 3 angka di belakang koma. Di sini kita menggunakan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan average dalam kurung data 2017, kita klik sampai data 2022, itu kurung, kemudian enter. Tarik lagi untuk rata-rata sampai di sektor jasa lainnya. Kemudian kita auto zoom dan kita ubah persentasenya itu ke umum. Kita sisakan 2 angka di belakang. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan data laju pertumbuhan dengan juga data kontribusinya nih. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung juga data laju pertumbuhan dan juga kontribusi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Cara atau langkah-langkah yang kita harus lakukan itu sama seperti menghitung laju dan juga kontribusi pada Kabupaten Buton Tengah sebelumnya, yang mana sehingga setelah melakukan perhitungan-perhitungan tersebut kita mendapatkan data sebagai berikut. Kita bisa lihat dari layar. Baik, demikian materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya, yaitu klasen dan potensi klasennya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Kadek Yuliandari, yang mana tadi teman saya sudah menjelaskan terkait menganalisis rata-rata pertumbuhan serta rata-rata kontribusi dari 2 daerah yang menjadi objek analisis kita pada hari ini. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasinya dalam menentukan posisi setiap sektor yang ada di Kabupaten Buton Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pembandingnya. Nah, sebelum itu saya akan mentabulasi dari data-data mulai dari rata-rata pertumbuhan, rata-rata kontribusi dari 2 daerah itu. Oke, saya mulai dari Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki laju pertumbuhan, rata-rata laju pertumbuhannya saya copy. Oke, selanjutnya ada rata-rata kontribusi. Rata kontribusi di sini saya copy. Pindahkan. Oke, selanjutnya saya akan mentabulasi dari data rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi dari Kabupaten Buton Tengah. Oke, jadi ini merupakan tabulasi data yang sudah kita dapatkan dari analisis yang sudah dilakukan oleh teman saya tadi. Oke, tetapi sebelum itu saya ingin mendisklaimer dulu mengapa sih kita mengambil 2 daerah untuk dianalisis dalam tipologi klasen ini. Nah,
perlu kita ketahui bersama bahwa dalam tipologi klasen ini merupakan alat analisis yang juga dapat digunakan untuk menganalisis daerah tingkat regional atau ekonomi tingkat regional, yaitu analisis dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola ekonomi dan struktur pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Tipologi klasen tingkat regional ini dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi di dua daerah, yang mana di sini kita mengambil Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kabupaten Buton Tengah. Nah, di sini Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan posisi dari beberapa sektor di Kabupaten Buton Tengah. Nah, saya ulas sedikit mengapa sih kita perlu melakukan analisis tipologi klasen. Nah, analisis tipologi klasen ini penting untuk kita lakukan agar pemerintah daerah, pemerintah setempat itu dapat mengambil tindakan atau kebijakan dengan tepat sesuai dengan posisi dari sektor-sektor yang ada. Baik ia berada di sektor kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, dari keempat kuadran itu memiliki perlakuan yang berbeda atau fokus yang berbeda dari kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang diambil. Untuk menentukan, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan sebenarnya sektor-sektor ini tuh berada di mana. Dari analisis yang kita lakukan, ada 4 kuadran yang akan kita tentukan nanti. Ada kuadran 1, yang mana kuadran 1 merupakan sektor maju dan tumbuh pesat. Sektor kedua, yang mana sektor ini merupakan sektor maju tapi tertekan. Sektor ketiga, sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Dan sektor yang terakhir adalah sektor yang relatif tertinggal. Cara menganalisisnya adalah kita melihat atau membandingkan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi dari dua daerah ini. Saya mulai dari yang pertama. Di sini rata-rata pertumbuhan pada sektor yang pertama di Kabupaten Buton Tengah itu menunjukkan angka yang lebih besar, dan begitu pula dengan rata-rata kontribusinya. Nah, kita lihat pada kuadran yang mana apabila growth-nya itu lebih besar dan juga kontribusinya lebih besar, maka daerah tersebut merupakan kategori sektor maju atau dan tumbuh pesat. Yang selanjutnya adalah di sini kita lihat pada sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata pertumbuhannya itu di Kabupaten Buton Tengah menunjukkan angka yang lebih besar dan rata-rata kontribusinya lebih kecil daripada Provinsi Kalimantan Selatan. Yang artinya di sektor ini dia berada di kuadran ketiga atau sektor potensial. Nah, yang selanjutnya adalah industri pengolahan. Kita lihat rata-rata pertumbuhannya di sini, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan Kabupaten Buton Tengah itu lebih besar dan rata-rata kontribusinya itu lebih kecil dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang artinya ia juga berada di sektor atau kuadran ketiga. Yang selanjutnya adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Kita lihat rata-rata pertumbuhannya lebih besar, mohon maaf, dan rata-rata kontribusinya di sini itu lebih kecil, yang mana dia merupakan sektor potensial. Mungkin saya akan percepat untuk penentuan kuadran ini. Untuk sektor pengadaan air, pertumbuhan lebih besar dan rata-rata kontribusi sama, berarti dia sektor maju dan tumbuh pesat. Nah, selanjutnya adalah lebih besar dan lebih kecil. Dia potensial lagi. Selanjutnya lebih besar. Artinya dia sektor maju. Selanjutnya lebih besar, lebih kecil. Artinya dia kuadran ketiga. Selanjutnya lebih besar dan lebih kecil. Jadi dari hasil analisis perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan dari awal tadi, maka kita dapatkan klasennya nih, klasen dari setiap
sektor yang ada di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan perbandingan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, artinya dari posisi sektor-sektor ini, perusahaan itu dapat mengambil tindakan atau kebijakan pembangunan selanjutnya di sektor-sektor ini. Misalnya nih, bidang atau sektor pertambangan dan penggalian, ternyata ia merupakan sektor yang potensial dan masih dapat berkembang dengan pesat. Artinya pemerintah dapat memberikan fokus yang lebih pada sektor ini untuk menggali potensi-potensi yang ada di sektor ini sehingga ia bisa menjadi sektor yang maju dan tumbuh pesat di daerah Kabupaten Buton Tengah. Oke, mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil di sini bahwa analisis tipologi klasen ini merupakan analisis atau alat analisis yang bisa digunakan oleh pemerintah utamanya untuk menentukan sektor-sektor unggulan atau sektor-sektor yang menjadi titik perhatian yang besar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan serta pembangunan di sektor tersebut. Oke, mungkin itu pembahasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi, Santi, Santi Om.